namanya Citizen Reporter begitu. Rubrik Citizen Reporter itu apa? Ya manusia sipil, ya penduduk sipil itu menuliskan laporan jurnalistik, mengirimkan laporan begitu, kemudian kalian kirim ke Surya. Koran Surya ini harganya 1.000. Ya, jadi kalian nanti jangan kaget. Saya awal dulu juga begitu mulainya dari Citizen Reporter ini. Tapi kalau kalian mau nanti mau langsung dan merasa bahwa tulisan kalian bagus, terus kemudian langsung ke media yang lebih besar, oke, nggak apa-apa. Tergantung ini kalian sendiri begitu ya. Nah, Citizen Reporter ini ada di setiap daerah. Ya, ada di setiap daerah. Jadi koran Surya itu yang halaman berapa sampai berapa itu pusat, ada di Jakarta. Kemudian nanti halaman berapa sampai berapa di Surabaya, ada di Jogja, sama. Semuanya punya rubrik Citizen Reporter. Nah, untuk sekarang saya tidak tahu syarat berapa kata yang harus ditulis begitu, itu saya kurang tahu. Mungkin ini kalian perlu mengakses korannya kalau memang ini. Di Aceh ada, ini kan di Malang ada ya sama seperti Radar Malang, Radar ini, Radar Surabaya, Radar Brom, Radar Banyuwangi begitu. Sama ini tapi koran Surya. Nah, ini di sini ada gitu. Oke. Di sini bisa kalian lihat judul-judulnya begitu. Ini saya ambil contoh di Surabaya ya. Ini kalian hanya perlu untuk mengupload ya, mengupload tulisan kalian begitu. Kirim ke email. Nah, emailnya ada di bisa kalian cari sendiri lah inti. Nah, saya kirimkan ke ya. Nah, ini ada keseruan kompetisi baca berita pelajar virtual di Gresik begitu. Nah, ini istilahnya ada berita, ada kasus ya, ada peristiwa di masyarakat kemudian kalian menuliskannya. Dulu itu saya pernah ingat itu dulu di UIN Malang itu ada Harlah UIN kalau tidak salah. Ada Harlah UIN itu bedah buku selama berapa hari begitu, kemudian bedah buku itu mendapatkan rekor muri. Nah, itu saya tulis, kemudian saya kirimkan ke Surya itu. Ini yang paling mudah. Nah, ini ada yang menuliskannya di sini ada Laili Rusmawati, guru SMA N1 Kebomas Gresik. Nah, ini versi digitalnya. Biasanya ada versi cetaknya. Saya masih nyimpen juga, saya masih mahasiswa, kemudian tulisan saya dimuat di Surya itu. Nah, ini ada, ya kan? Tidak sampai 1.000 kata kok. Nah, ini. Saya kurang tahu ini ada di cara ngirimkannya. Nanti kalian cari sendirilah di ini. Di websitenya ini biasanya ada. Kalau di website ini tidak ada ya, nanti kalian bisa cari di ini apa? Bisa kalian cari di koran cetaknya. Di koran cetaknya ada. Kalau tidak beli, kalau merasa bahwa beli 1.000 koran Surya itu terlalu mahal, kalian datang aja ke warung makan. Biasanya kan ada itu. Nah, ini kan tulisannya. Ini enggak sampai 30, tidak sampai 1.000 kata ini. Mungkin sekitar 500 kata lah sudah. Itu untuk awal-awal enggak ada ini. Tidak ada apa cara mengirimkannya tidak ada. Tapi ini banyak semuanya, banyak. Ya kan ada. Ini yang pertama dari Citizen Reporter itu hal yang paling mudah. Ini banyak sekali nih bisa kalian cari. Supporter keseruan Ar-Rahmah Games, kreasi kardus-kardus bekas ala siswa SDN Langka. Banyak. Ini biasanya guru, kadang juga ibu rumah tangga gitu kan. Cara mengatasi krisis air bersih di Ngantang Kabupaten Malang gitu. Nah, ini sudah walaupun laporan jurnalistik sudah ada opininya juga begitu. Menengok pesta bulan purnama begitu. Tabu.
Gendam. Ini semuanya banyak. Citizen Reporter ini ya. Ya. Ini kalian catat sendiri ya nanti ya. Ini ada Surabaya, ada ini begitu ya. Oke. Itu yang pertama ya. Sudah oke. Nanti saya kirimkan ke ya kan pertama ya. Website Reporter. Yang kedua ya, yang kedua itu kalaupun terlalu sulit, sorry. Nah, kalaupun terlalu sulit, bukan terlalu sulit, untuk yang kedua setelah Citizen Reporter itu yang adalah biasanya adalah resensi buku. Resensi buku ya. Resensi buku. Nah, kalian mengirimkan resensi buku ke beberapa media ya, beberapa media. Nah, medianya jangan langsung Jawa Pos. Walaupun saya dulu resensi pertama saya terbit di Jawa Pos, tetapi jangan langsung ke Jawa Pos. Cari media-media lokal. Nah, media lokal itu ada nih Radar Malang, ruang untuk ada ruang-ruang rubrik resensi buku begitu. Cari buku yang belum 1 tahun terbitnya, tidak lebih dari 1 tahun, kemudian kalian resensi. Kemudian kalian kirimkan ke koran tersebut. Nah, masalahnya adalah sebelum kalian mengirimkan resensi ke lamelnya itu Radar Malang. Kalau di Malang ya, Radar Malang itu ada resensi buku. Kemudian ada Malang Pos, itu juga ada resensi buku. Kemudian ada Radar Mojokerto, itu juga ada begitu. Nanti kalian search di internet biasanya juga ada. Alamat email Mojokerto atau penulis, mereka pernah menulis, kemudian mereka menceritakan pengalaman menulis mereka di blog begitu, bisa kalian temukan. Ya, itu Radar Mojokerto, Radar Malang, Malang Pos begitu. Itu yang dari lokal begitu. Ada juga Solo Pos. Itu juga ada. Kedaulatan Rakyat itu juga ada, koran-koran itu. Pikiran Rakyat juga ada. Tribun News itu tidak hanya menyajikan, Harian Surya Tribun itu tidak hanya menyajikan untuk yang ini, tidak hanya menyajikan Citizen Reporter saja, tetapi juga menyajikan resensi buku juga gitu. Nah, salah satu contohnya adalah ini. Resensi buku di ini, resensi buku. Menurut saya ini mudah begitu ya. Yang bisa dijangkau oleh kalian begitu. Biasanya kalau yang Kompas, yang Jawa Pos itu yang sudah ahli-ahli ya. Walaupun tidak menutup kemungkinan mahasiswa juga ada. Nah, ini resensi buku ya. Ini bukunya Ahmad Najib Burhani yang kemarin itu ya. Ahmad Najib Burhani ya, Heresy and Politics, How Indonesian Islam Deals with Extremism and Populism. Itu. Nah, ini resensi buku. Resensi buku ini Jateng Tribunnews paling atas ini ya. Jateng Tribunnews ada resensi buku gitu ya. Wujud nyata politisasi agama di Indonesia judulnya. Nah, ini tulisannya ya. Tetap aja what doesn't kill you makes you stronger. Kutipan ini ya, tetap kutipan. Kutipannya Nietzsche ya kan. Sama set gitu ini ke bawah ya. Ada pendapat ini. Nah, ini yang nulis siapa? Ahmad Fatoni, pengajar Universitas Muhammadiyah Malang. Ada tulisannya presensi begitu. Kebetulan saya kenal Mas Tony ini ya. Ahmad Fatoni ini ya. Oke, itu di Tribun News. Jateng.
Di Kedaulatan Rakyat ada, Judika ada, Jawa Pos juga ada. Harus ini ya, update begitu, ini mau dikirim kemana begitu ya. Nah, nanti kalian bisa saling membantu antar satu teman dengan yang lainnya begitu. Kalian punya grup sendiri, oh ya ini ada pemuatan di sini begitu. Oh ya ini sekarang minggu ini siapa yang mana begitu. Saling membantu antara satu teman dengan yang lainnya. Ini ada. Oke. Resensi buku di sini. Nanti saya kirimkan. Ini yang berdasarkan ini resensi. Jawa Pos juga ada. Bisa dicari kok. Sekarang semuanya mudah ya. Semuanya itu ada di internet. Kalian tulis resensi Jawa Pos. Itu sudah keluar sendiri. Cara mengirim resensi di Jawa Pos. Alamat email di Jawa Pos. Begitu. Itu semuanya ada. Contoh resensi di ada. Ya harus lihat koran itu setiap minggu begitu, lihat satu persatu begitu setiap minggu, pergi ke warung itu gitu buat baca korannya begitu, karena nggak punya uang buat beli koran akhirnya pergi ke warung gitu. Sekarang kalian yang penting punya pakai data saja itu sudah bisa begitu. Resensi Suara Merdeka begitu langsung ada resensi begitu. Karena sekarang kan media-media tidak hanya cetak tetapi sudah online digital gitu. Versi digitalnya ada. Jadi kalian caranya ada, alamat emailnya ada, contohnya ada, tinggal kalian belajar sendiri untuk menulis resensi di tempat-tempat tersebut dengan mempelajari karakteristik dari lapannya gitu kan. Semuanya sudah. Judin ini sedang di mana Gus Judin? Di rumah hantu apa gimana itu? Di Jemblong Gus. Di Jemblong Gus. Jangan gelap-gelapan ya. Bahaya itu. Oke, saya tunggu di Sidoarjo ya Gus Izudin ya. Ini weekend ini ya. Oke, siap Gus. Oke, siap Gus. Oke, ada pertanyaan ya. Ada pertanyaan sekarang. Yang pertama citizen reporter tadi, kemudian resensi gitu ya. Oke, ini questions. Saya ini rehat break sebentar, di samping rumah ini ada adzan ya. Oke, break sebentar saja, ada adzan Isya. Ini disiapkan pertanyaannya mungkin ya.
Oke, sudah ya. Untuk ini ya, untuk Citizen Reporter sama rubrik Citizen Reporter sama resensi begitu ini ya. Saya kasih contoh begini ya. Saya share screen dulu. Kalian situ ya. Itu nanti contohnya aja muncul begini nih. Jawa Pos Minggu. Nah, resensi buku itu hanya ada di hari Minggu. Gitu. Sekarang tidak perlu pergi ke warung begitu, nggak perlu. Sekali klik aja begitu. Nah, masalahnya adalah apakah kalian lebih memilih membaca ini daripada mendengarkan YouTube-nya dibuka Instagram kalian daripada membuka ini, membuka apa? Membuka website macam ini begitu. Ini ada Jawa Pos resensi buku begitu. Sudah ada itu. Loading. Nah, ini ada semuanya ini. Oh, ini mengukur kepantasan agar wangi betul pasca kebenarannya. Loh. Loh, ini contohnya ada ini sudah. Loh, ada kan? Ini bukunya, contoh ininya. Endapan arkeologi berbentuk ini. Loh, ada semuanya ini. Oh, ini basin asti, bentukan resep. Nah, ini ada semuanya. Siapa si Asti tadi itu ya? Nah, peminat kajian kuliner Nusantara begitu. Nah, semuanya ada di sini. Nah, itu bisa kalian ini kan, ya resensi buku. Ada ini nggak? Pertanyaan nggak? Untuk sebelum saya masuk ke yang opini. Silakan. Kita sharing-sharing santai aja. Ada? Oke, kita lanjut dulu yang kayak ini apa ya? Saya hanya memberikan kailnya ya. Saya hanya memberikan cara-caranya. Nanti kalian bisa elaborasi sendiri begitu. Kalian bisa membaca sendiri, kalian bisa pelajari sendiri. Saya yakin kalau yang benar-benar ingin menjadi penulis, saya kira kailnya sudah cukup lah. Sudah waktunya kalian berburu sendiri. Ya. Nah, untuk opini begitu. Ya, untuk opini sama. Saya menyarankan untuk menuliskannya di media-media lokal dulu, contoh begitu. Ini yang saya kasih contoh adalah punya Malang Post ya. Saya kasih contoh yang dari Malang. Malang Post itu ada rubrik opininya. Nah, ini. Malang, tapi kalau koran-koran begini ini banyak iklannya ya. Males kalau buka online itu. Tribun News itu juga banyak iklannya. Wow, iklannya. Nah, ini contohnya ya. Sejaring bakal tertahu ini Elida Karara ini guru di SMN 1 Lawang. Dia adalah seniman teater begitu. Ya kan? COVID-19 dampaknya sangat luas sehingga menyasar ke segala bidang. Ini opini sudah ya. Termasuk dunia kesenian dan budaya. Gitu. Ini ininya. Nah, ini ada kan Malna menyebutkan bahwa aktor bukan lagi pertunjukan. Malna ini Afrizal Malna itu ya. Seniman teater yang kepalanya botak itu ya. Afrizal Malna penyair dan juga pemain teater. Ya kan? Itu pendapat seperti yang saya kemarin bilang bahwa opini itu ada 3 ya. Isinya pertama
pendapat tokoh atau tesis atau pendapat pribadi. Nah, ini Malna ini termasuk salah satu adalah sebagai pendapat ahli ya, teori tadi. Nah, ini pendapatnya. Ada setidaknya 3 pola yang sejauh ini terbaca dari proses migrasi kesenian di media digital. Temu seniman, pertunjukan virtual, dan jejaring virtual. Kesenian terus seperti apa? Nah, itu dia tuliskan menjadi ini apa? Opini ini kan. Nah, kemudian dikasih contoh. Ini contohnya teater garasi. Ya. Teater garasi itu teaternya punya ini siapa? Gunawan Marianto itu yang jadi tuh apa Widit sini akan mati. Sudah. Ini yang di mana di Malang Pos. Kemarin kayak ada ininya ya, cara ngirimkannya ya. Oh ini nih, pojok ini nih. Bisa lihat ya. Pojok ini, pojok-pojok. Nih. New Malang Post, asli korane arek Malang. Bisa terlihat ya. Cara pengiriman opini. 1. Dengan kemarin. Tema aktual di Malang Raya dan Nasional. 2. Panjang tulisan sekitar 850 kata. Sertakan foto penulis. Ya. Nama dan identitas penulis ditulis di bawah judul opini. Nah, identitas penulis itu yang saya sebutkan sebagai atribusi kemarin itu. Jadi atribusi yang identitas yang kita sematkan kepada nama kita sesuai dengan garis sesuai. Emailnya newmalangpost@gmail.com. Tulis opini dalam subjek email. Naskah opini yang sudah 10 hari diredaksi dan tidak termuat otomatis dianggap kembali ke pengirim. Ada CP-nya ini malahan. Bisa kalian hubungi. Nah, itu bisa ini banyak ya. Oke, jelas ya. Kalau saya bilang jangan langsung ke Jawa Pos dan sebagainya. Ya, ini aja dulu Malang Pos begitu. Setelah ini semuanya kirim ke Malang Pos begitu kan. Ini ada apa ini? Orang Win Malang kok bondong-bondong rame nulis di Malang Pos begitu. Begitu. Ya. Oke, nanti saya share ke ini kalian. Share ke WA kalian. Nah, setelah Malang Pos, kita juga ada media-media online ya, sama. Ini punya sama. Nah, ini punya Kompas ya. Standarisasi buku pendidikan sebuah keniscayaan. Ini punya Kompas. Sama ini punya Kompas. Nah, ini opini. Nah, kalian bisa pelajari di sini nanti. Nanti kalau kalian merasa bahwa tulisan saya sudah cukup bagus masuk Kompas, langsung ketik aja cara kirim opini di Kompas. Begitu banyak sudah di situ. Nah, ini punya Media Indonesia ya. Ya, kita mulai masuk yang nasional ya. Ini yang punya Anggia Friansyah ini peneliti pendidikan dari LIPI juga ya. Ini opini. Mengarungi pendidik judulnya. Ya, ini fotonya. Nanti kalian sertakan foto pribadi kalian ya. Nah, Zhu dan Li ini kan pendapat ya kan, pendapat itu semuanya sama. Nah ini banyak sekali opini ya. Media Indonesia daripada Jawa Pos. Walaupun skalanya sama-sama nasional, tapi media Indonesia ininya lebih mudah ditembus. Nah, ini tapi banyak iklannya begini nih kalau orang ini. Nah, ini opini semuanya ini. Nah, ini semuanya opini dari media Indonesia. Nah, ini.
Pembangunan berkelanjutan bagi negara middle kan program vaksinasi. Nah, ini pendapat tentang vaksin. Ya, ini tentang MRL dari normalisasi keolahragaan nasional. Ya kan? Saatnya anak perempuan maju dan memimpin. Bisa dicari sendiri. Nah, ini banyak juga. Mi'raj kebudayaan dari Isra Mi'raj gitu kan waktunya. 1 tahun pandemi COVID. Ya. Petaka demokrasi di demokrat ini semuanya. Kalian kalau baca ini next ini, silahkan kalian baca sampai the where, silahkan. Oke, bisa kalian pelajari sendiri. Nah, ini bawahnya dan semuanya Gus Dur dan pendidikan tinggi, ya kan? Mengevaluasi Kapolri, tembak saya alat untuk pelajar. Ini orang hukum ini, praktisi hukum di Jalan Sunyi tentang arti Jo Alkostar yang mati kemarin, yang meninggal itu, ya kan? Fenomena korupsi gubernur konsul ini masih ada next. Kalian bisa pelajari sendiri. Oke. Nanti kalau sudah kalian bisa kirim ke media Indonesia. Zaman kalian zaman yang tinggal kalian belajar atau tidak. Nah, ini bahkan ada di pojok ini, pojok kiri ini ada e-papernya juga, ya kan? Zaman saya ini tidak ada seperti ini, harus berini sendiri. Oke, nah, itu yang media Indonesia. Nah, nanti kalian ini sendiri. Detik. Oh, jangan detik dulu. Yang jawab pos. Sama saja, sama kayak media Indonesia tadi. Loh, kalian ketik aja di sini opini Jawa Pos. Muncul di sini. Loh, opini Jawa Pos. Nah, ini kalau kalian klik di sini, contohnya banyak sekali. Kalian bisa memakai contoh-contoh tersebut 100 opini begitu ya. Kalian sudah bisa tahu karakteristiknya seperti apa, kemudian kalian memulai menulis untuk kalian sendiri. Ntar ya, agak lemot. Sambil saya ini, mungkin kalau ada pertanyaan silahkan taruh di chat. Ada Semarang ini. Nah, ini yang ada di Semarang. Nah, ini opininya. Spiritualitas kerja. Nah, ini ada di Radar Semarang. Radar Semarang. Mungkin Radar Malang juga ada, saya tidak tahu. Di Radar Malang ada tidak. Nah, sukses memberikan ASI eksklusif. Corona dan pendidikan keluarga. Penduduk modal dasar bangsaku. Ya kan? Ini karakteristik kepribadian komedian humoris. Yang nulis Alfa Abdullah Anif MPSI, berarti dia orang psikologi. Jadi ini yang menulis tentang kepribadian, gitu kan? Nah, semuanya ada. Ini punya Radar Semarang. Saya pengen yang Jawa Pos Pusat, ada biasanya. Oh ini, kayaknya ini yang punya Jawa Pos Pusat. Begitu, semuanya ada. Tinggal kalian oh ya, ini yang punya Jawa Pos Pusat ini, yang ada di Surabaya, ya kan? Ini nutrisi ekonomi kreatif begitu. Tantangan kebijakan bagi kesuksesan vaksinasi. Isra Mi'raj dan budaya baca. Regulasi korupsi pajak gitu. Ini Gus Ali Masyhuri ini nulis karena dia kiai, dia nulis Isra Mi'raj gitu kan. Nah, ini banyak opini, polemik guru dan pendidikan agama. Banyak ini. Test the water Partai Demokrat tapi ya mesti harus ini ya ini apa
update, aktual ya. Seperti yang saya kemarin, harus yang terkini. Ini tentang Demokrat, Partai Demokrat kemarin gitu kan. Ini yang korupsi pajak itu juga, Isra Mi'raj, ini kan semuanya juga update semuanya. Ya kan? Sesuai dengan tanggalnya, peristiwanya begitu. Nah, ini yang kemarin benci produk asing, kan salah kaprah. Ya kan? Ini 100 hari pertama kepala daerah baru setelah pelantikan itu, ya. Nah, ini yang minuman alkohol kemarin, apa yang mau disahkan atau tidak itu. Jadi ya itu antara hari besar ya kan, yang minuman beralkohol ini adalah fakta terkini ya kan, fakta teraktual. Nah, ini 100 hari pertama kepala daerah baru ini juga fakta aktual ya kan. Kemudian di produk asing ini juga fakta aktual. Menjaga trust wajib pajak fakta yang terkini. Demokrat itu juga fakta terkini. Nah, kayak ini yang Isra Mi'raj dan budaya baca itu yang sesuai dengan tanggal, ya kan? Hari-hari besar dunia kemarin yang saya bilang. Hari-hari besar. Jadi yang kayak gini ini bisa disiapkan jauh-jauh hari, yang hari-hari besar begini kan. Gitu. Ini Jawa Pos. Kemudian kita masuk yang online ya. Nah, ini detik.com. Ini ada kolom ini kan. Nah, kolom ini. Nah, di sini nih ada contoh-contohnya ini. Tarik ulur pembelajaran tatap muka. Saatnya sekolah dibuka kembali. Bersiasat dalam ini. Kalau kalian mau kirim, tinggal ini aja. Kirim tulisan. Nah, di sini ada kirim tulisan. Jadilah kolumnis detik.com. Ini banyak. Bandara baru, vaksin Nusantara, mari merayakan perceraian, ya. Solusi perubahan iklim, semuanya ada di sini. Semuanya ada di sini. Ya, media-media online itu ada. Bahkan mungkin kalian lebih update daripada saya. Mungkin seperti Gus Izzuddin itu lebih update lagi tentang apa yang ini. Ini yang website ini ya, website keislaman ya. Ada islami.co. Ini website keislaman. Ini artikel isi populer. Nah, ini ada isi islami.co. Ya kan, ada telaah, ada tafsir. Karena ini modelnya yang keagamaan begitu ya. Ini ada juga, ini dulu tulisan saya ya di alif.id ya, alif.id. Ini saya post di Instagram saya juga ini. Musik Islami populer dan politik identitas gitu. Itu tulisan saya di alif.id gitu. Alif dulu itu honornya 100.000 dulu. Kemudian 100.000 satu tulisan 100.000. Lumayan lah. Kalau 4 tulisan, saya dulu 4 tulisan dapat 400.000. Nah ini. Nah, kalau kalian seperti yang saya bilang ya, ada cara-caranya itu adalah kalian harus membaca opini-opini tersebut ya di setiap, kalau kalian ingin menulis di Jawa Pos ya kalian baca opini-opini di Jawa Pos. Kemudian kalian amati pola-polanya ya kan. Kemudian ini baru kemudian menulis di sana. Begitu. Semuanya sama. Begitu. Nanti ini semuanya saya share ke grup WA kalian. Bisa dipelajari sendiri. Dan website-website itu masih banyak kayaknya. Saya banyak yang tahu yang sastra ya, tapi kalau yang opini secara umum mungkin itu. Oke, mungkin itu saja untuk sementara. Ya, ada pertanyaan? Silakan.
Monggo saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Gus Rosyid atas penyampaian materinya. Selanjutnya sesi tanya jawab bagi peserta presentasi yang mempunyai pertanyaan atau yang belum jelas silakan ditanyakan. Ya, Gus Maulana suaranya tidak terdengar, Gus Maulana. Cek, cek. Ya, suara, ya, oke. Ya, silakan teman-teman. Kalau ada pertanyaan, monggo di ini apa? Saya ingin dengar pendapat kalian mungkin di apa? Di unmute saja, santai saja, tidak usah apa kayak ini aja. Kita diskusi ringan saja. Monggo. Ayo. Gimana? Ini paham atau gimana ya? Ya, bagi teman-teman yang belum paham atau ingin ada yang ditanyakan, silakan. Gus Ahmad suaranya enggak terdengar, Gus Ahmad Maulana ini. Cek, cek. Hujan Gus di sini, Gus. Ya, sudah, Gus. Oke, ya ini ada pertanyaan bagus ini dari Rifki. Kira-kira tema apa yang cocok bagi mahasiswa dengan kemauannya yang masih terbatas dan tema itu bisa diterima di media-media daerah. Nah, yang paling ini adalah mahasiswa itu aslinya tidak dipandang sebagai orang yang ilmunya terbatas. Mahasiswa itu sudah hampir ahli begitu. Mahasiswa itu tidak terbatas ilmunya, bukan masih terbatas, itu sudah dianggap ahli. Nah, paling mudah adalah tema-tema yang disesuaikan dengan jurusan kalian masing-masing, sesuai bidang kalian masing-masing, begitu. Tidak usah ya, komentar yang semama jurusan ini komentar bidang lain begitu. Komentar yang di sekitar kalian. Semua jurusan pendidikan. Coba dilihat bagaimana ini apa pendidikan di masa pandemi begitu. Itu seperti apa begitu. Atau kemudian ini apa dari orang hukum semisal apa perceraian di masa pandemi seperti apa, apakah lebih banyak, apakah lebih menurun dan lain sebagainya gitu. Nah, itu kita perlu cari data juga kan. Cari itu aja mungkin dari ini apa ritual-ritual keagamaan di masa pandemi bagi orang yang dari jurusan agama. Kalau dari psikologi bagaimana tentang anak-anak yang uh, tingkat stres anak-anak ketika belajar di masa pandemi. Gitu aja itu bawahnya itu. Begitu. Jadi yang paling dekat dengan ini apa yang paling dekat dengan ini kalian. Yang paling dekat dengan jurusan dan minat kalian gitu ya. Itu menurut saya. Dan mahasiswa itu tidak ya masih terbatas begitu. Ayo monggo kalau ada ini yang lain apa begitu. Rifki jurusannya apa Rifki?
Saya kimia, Gus. Oh, kimia, ya. Yang sesuai dengan dekat dengan jurusan kamu seperti apa? Kimia, misal, gitu. Atau saintek tentang teknologi, begitu. Gitu. Oke, Gus. Terima kasih. Siap. Dari Haris Dwi Fatoni. Sama ini media apa yang harus saya apa yang menjadi tulisan itu sulit diterima? Ini ya, yang pertama ya, pertanyaan pertama. Media yang sulit ditembus menurut saya mungkin Kompas ya. Saya belum pernah tulisan saya masuk di Kompas itu saya belum pernah. Itu mungkin sulit ya, lumayan sulit. Tidak apa, ya harus dicoba. Sampai sekarang pun saya sering juga, tapi karena saya banyak menulis sastra ya, saya kirim tulisan saya ke Kompas begitu. Ya, tulisan sastra saya cerpen begitu saya kirimkan ke Kompas. Ya walaupun ada email penolakan begitu ya, tapi tetap saya nulis lagi, ditolak nulis lagi begitu. Sama kayak nembak cewek, ditolak tembak lagi, tolak tembak lagi. Lama-lama nah, dia juga ini juga kan, masa nggak diterima begitu kan. Tuh. Kalau dia lihat kesungguhannya begitu, itu ini pasti diterima. Nah, menurut Gus Rosid, apa yang menjadi tulisan itu sulit diterima media manapun? Nah, ini sulit, banyak faktornya itu banyak ya. Karena tulisan itu faktornya banyak. Kenapa tulisan itu tidak diterima? Salah satunya mungkin tidak pernah ditulis juga bisa. Gimana mau diterima kalau tidak pernah ditulis gitu. Tidak dikirim semisal, sudah dikirim tetapi tidak dikirim ke medianya, tidak dikirim lewat email, ya nganggur di laptop kalian tidak dikirim. Nah, itu juga sama itu. Ya juga tidak diterima begitu. Nah, biasanya banyak juga faktornya. Mungkin salah satunya adalah ada tulisan lain, opini lain yang lebih bagus daripada tulisan kita. Akhirnya yang dimuat itu adalah tulisan orang lain. Nah, itu salah satunya juga bisa jadi alasan itu. Kalau nggak begitu, analisis kita kurang tajam, semisal. Itu bisa. Analisis pendapat kita kurang tajam. Analisisnya kurang tajam, itu bisa jadi. Dua, pendapat kita itu tidak baru ya. Kurang segar, pendapatnya kurang segar terhadap isu tersebut, itu bisa juga jadi alasan. Yang ketiga, datanya kurang. Fakta yang kita sajikan kurang, itu bisa juga. 4, ini pendapat ahli itu kurang kuat di dalam tulisan kita untuk mendukung argumentasi kita. Itu banyak. Alasan-alasannya itu banyak. Ya, satu, ya saya ulangi lagi mungkin alasannya ya. Satu, kemungkinan datanya kurang, faktanya itu kurang kuat begitu. Faktanya itu kurang kuat. Argumentasinya atau pendapat kita itu sudah basi, kurang segar begitu, kurang baru, itu bisa juga. Kemudian pendapat ahli atau teori yang kita kutip itu kurang kuat untuk mendukung argumentasi kita, begitu bisa jadi. Kemudian ini juga fakta, kurang aktual, kurang terkini, kurang update, kurang up to date, bukan update, kurang up to date itu juga bisa menjadi ini begitu. Kisah Demokrat ya, kalian tulis di tahun depan Demokratnya sudah hancur semisal, ya kan? Itu ya pasti tidak diterima begitu kan? Gitu. Kalian nulis tentang lamarannya Aurel sama Atta Halilintar tahun depan tentang lamaran ya, bukan pernikahan. Ya itu mesti ditolak, jelas gitu. Karena itu nggak update gitu. Ya banyaklah faktornya begitu ya. Misal sekarang kalian nulis ya ada update-update-nya begitulah. Gitu. Ya. Ayo, saya berharap kalian banyak pertanyaan begitu. Monggo silahkan. Begitu ya, siapa Gus Haris ya. Atau ada yang perlu ditanyakan ulang Gus Haris? Atas penjelasannya. Apa? Terima kasih atas penjelasannya. Saya baru tahu kayak gitu-gitu. Oh ya, ada 4 itu.
tolong di ini ya, dicatat sendiri ya. Apa? Maksudnya kalian catat sendiri ini saya tidak ini ada PowerPoint untuk ini mencatat poin-poinnya itu. Begitu. Ya, monggo silakan. Ada yang ini. Gus Haris, jurusan apa Gus Haris? Saya PAI Semester? semester 4. Nah, semester 4. Ya, oke. Nah, itu ada isu terkini tentang pendidikan agama Islam semisal. PAI itu mau ini apa? P3K itu loh. Apa bukan PNS tapi P3K gitu kan. Dari guru honorer diangkat menjadi P3K. Nah, itu bagaimana nasib guru PAI? Gitu. Ya, itu. Masa lulusan UIN jadi mudin semuanya? PAI kan enggak juga kan. Nah, itu bagaimana nasibnya itu bisa ditulis, bagus juga. Ya. PAI kan ada upaya penghapusan juga kan. Pendidikan agama Islam ini nggak penting, ini ngapain juga ada di kurikulum gitu kan. Ini kayak Gus Haris ini mending dibuang saja lah, nggak perlu gitu kan. Jurusan PAI dihapuskan gitu. Nah, itu bagaimana gitu. Itu kan banyak juga isu-isu yang berkaitan dengan apa ya? Jurusan kalian masing-masing lah, bidang kalian masing-masing. Itu yang biasanya lebih mudah untuk dimuat karena itu berdasarkan kegelisahan kalian. Itu berdasarkan apa ya, dunia yang dekat dengan kalian. Gitu. Oke. Ayo yang lain. Kalau tidak dipancing pertanyaan saya nggak ini loh nanti. Ini kopi saya masih baru datang. Ayo silakan. Kalau nggak ada, mungkin Gus Izzuddin aja suruh tanya. Atau Gus ini siapa? Mana Gus Rais itu tadi. Rizky Kurniawan. Rais. Gus Rizky ini kan ini ya, organisasian ya. Ya, gitu. Banyak loh media-media baru itu. Nanti mungkin Gus Izzuddin bisa ini tambahin. Mojok.co, terminal.co, terminal Mojok misal, rahma.id begitu. Atau lain sebagainya. Itu banyak juga. Ayo sudah, tidak ada lagi. Saya kembalikan ke mana moderatornya tadi ya? Moderatornya saya sekarang. Oh ya, oke. Apa sudah tidak ada yang ditanyakan lagi? Kalau sudah tidak ada, Saya mau tanya nih. ya silakan. Oke. Ini suara saya jelas, Gus. Jelas. Oke, Gus. Saya pengen tanya, kira-kira ada enggak etika ataupun kayak semacam regulasi yang tidak resmi tentang apa ya, lingkungan penulis, semisal kayak nggak boleh plagiat, kemudian nggak boleh ngirim satu tulisan di media secara bersamaan atau semacamnya. Kira-kira kalau sepanjang pengalaman jenengan ada nggak lingkungan ataupun etika di lingkungan penulis seperti itu, Gus? Terima kasih. Oke.
Terima kasih Gus Izzuddin. Hasilnya Gus Izzuddin ini bisa menjawab sendiri aslinya. Ini cuma saya disuruh jawab gitu. Kalau plagiasi tentu ya, kalau plagiat tentu. Tapi kalau dikirim ke media lain begitu, dimuat double begitu ya. Dikirim ke media ini dimuat, dikirim ke media ini dimuat juga. Saya kira itu hal yang menurut saya tidak apa-apa sih. Yang penting dimuat gitu aja. Itu sudah bagus. Tidak apa-apa dimuat double itu tidak apa-apa. Tetapi alangkah baiknya itu ya dikirim ke sini, dikirim ke media satu, tidak dimuat selama 1 bulan, baru dikirim ke media lain. Ya. Nah itu biasanya ditulis di badan emailnya itu ditulis. Kalau tulisan ini tidak dimuat dalam 1 bulan, maka tulisan ini akan kami tarik kembali. Ya, jadi di badan emailnya gitu. Semoga tulisan saya ini dapat ditayangkan atau dipublish di koran atau media ini. Gitu. Kalau tidak media Malang Pos misal. Kalau selama 1 bulan tidak ada jawaban, tidak dipublikasikan, maka tulisan akan kami tarik kembali. Nah itu biasanya ini ya. Masalahnya begini, opini itu ini jangan dikirim langsung dua ya. Langsung dikirim. Sekarang sudah jadi dikirim ke media ini, dikirim ke media ini. Opini itu tidak bisa dikirim ulang ya, karena opini itu ini sifatnya update tadi. Berarti kalau sudah sekali tidak dimuat, dia sudah tidak bisa dipakai lagi ya kan? Karena dia update ya kan. Kecuali beberapa yang mungkin yang masih isunya masih hangat itu bisa. Kopi sianida itu yang sampai berjilid-jilid, nah itu bisa begitu. Drama Korea sampai berjilid-jilid begitu itu bisa. Sampai berminggu-minggu, berbulan-bulan itu bisa begitu. Tapi kalau yang berita aktual itu kan hanya 1 hari itu begitu. 1 minggu sudah ganti isu lagi kan. Jadi tidak bisa ditulis ulang lagi terus dikirim lagi nggak bisa. Satu tulisan hanya untuk satu isu begitu. Satu isu, satu berita yang aktual begitu. Begitu ya Gus Izzuddin. Kalau plagiasi itu tentu. Ya, ada ini lain? Monggo. Ning UKM LKP 2M sepertinya sudah tidak ada yang bertanya. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, mungkin bisa dicukupkan, Gus. Ya, mungkin bisa dicukupkan. Nah, ini kan untuk ini ya saya tanya mungkin ini. Ini kan sudah hari ketiga ya, saya kira sudah cukup begitu untuk materi-materinya. Nah, ini untuk hari keempat itu kalau besok ini sepertinya kita tidak tahu apa yang akan dibahas begitu. Saya tidak tahu apa yang dibahas lagi. Jadi mungkin 1 minggu lagi atau 2 minggu lagi atau 10 hari lagi. Nah, setiap peserta itu sudah membawa tulisan masing-masing. Begitu ya. Itu nanti jadi untuk pertemuan terakhir nanti kita akan bedah karya kalian masing-masing. Gitu. Ya. Untuk syarat untuk ini ya untuk ini temanya, untuk tema berapa kata minimal dan lain sebagainya saya serahkan kepada pengurus ya. Nanti pengurus bikin pengumuman tersendiri terkait dengan tema atau mau dibebaskan atau mau
disambung jadi satu tema atau berapa kata begitu kan. Itu nanti saya serahkan kepada pengurus ya, nanti sekitar terserah seminggu lagi atau 10 hari lagi atau 2 minggu saya bisa. Yang penting malam begini ya, malam habis maghrib begitu saya bisa ya. Saya dihubungi lagi. Begitu ya, Neng siapa ini? Neng LKP 2M ini. Oke, Gus. Di sini ada Gus Izudin juga ya, nanti begitu ya. Jadi saya kira malam ini atau besok kemudian bisa dirancang, kemudian biar karena teman-teman ini masih hangat begitu, masih hangat maksudnya sudah tahu cara-caranya begitu, langsung 1 minggu atau 10 hari begitu, nanti minggu untuk pertemuan terakhir kita akan bahas karya satu masing-masing ya. Begitu, oke? Jadi ya besok tidak ada, nanti untuk pengumuman selanjutnya saya serahkan kepada pengurus begitu ya. Gus. Ya. Jadi 1 hari itu yang dibahas itu kira-kira berapa karya ya Gus? Nah, mungkin ini nanti dikirim ya ke WA grup itu, nanti beberapa mungkin tidak semuanya saya ambil begitu kan, mungkin kalau waktunya nutut ya tidak apa-apa. Nah, dari seumpama terakhir sekarang tanggal 16 Maret, kita ambil seminggu ya. Tanggal 23 pengiriman terakhir dari karya teman-teman yang ada di sini. Nah, saya dikasih jeda waktu 2 sampai 3 hari begitu untuk membaca karya kalian. Baru kemudian ada event Zoom seperti ini, gitu ya. Soalnya tanggal 23 terakhir pengiriman karya. Nanti tanggal 26 begitu baru ada event Zoom begini lagi, begitu ya. Itu ya Neng ya. Oke, kalau gitu bisa dicukupkan. Terima kasih untuk Gus Rosid yang sudah menyempatkan waktunya untuk sharing pada pertemuan kali ini, dan terima kasih untuk Gus Daning yang sudah hadir untuk kelas hari ini. Terima kasih, saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Gus. Terima kasih, Gus. Terima kasih, Gus. Oke, terima kasih. Bye-bye.